Halo semuanya, perkenalkan nama saya Miguel Kosigeran, mahasiswa Universitas Negeri Manado, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam dan Kebumian, program studi pendidikan fisika. Saat ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai gelombang air. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Oke, jadi kali ini kita akan membahas materi fisika, yaitu gelombang air. Apa itu gelombang air? Gelombang air merupakan fenomena yang terjadi di permukaan air yang dapat dikaji dengan ilmu fisika. Gelombang air merupakan suatu bentuk perambatan energi yang menghasilkan gerakan naik turun pada permukaan air. Secara fisika, gelombang air dapat didefinisikan sebagai gangguan periodik yang merambat melalui medium air. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai sifat dan jenis gelombang air serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai macam-macam gelombang air. Seperti pada gambar ini ada gelombang air karena ombak, gelombang air karena ada tetesan dari suatu massa yang jatuh ke air, maka terbentuklah gelombang yang seperti ada gambar di tengah. Selanjutnya juga ada tsunami juga termasuk gelombang air. Nah, yang pertama itu ada gelombang transversal. Gelombang transversal merupakan gelombang yang menyebar secara horizontal atau membentuk lengkungan di atas permukaan air. Berikutnya ada gelombang longitudinal. Gelombang yang merambat dari satu titik ke titik lain dengan arah yang sama dengan perambatan gelombang. Dan yang ketiga itu ada tsunami. Tsunami itu merupakan gelombang air besar yang terjadi akibat perubahan tiba-tiba di dasar laut, sering disebabkan oleh gempa bumi. Selanjutnya juga ada sifat dasar gelombang air. Di sini ada beberapa sifat dasar. Yang pertama yaitu frekuensi. Frekuensi merupakan banyaknya getaran gelombang air yang terjadi dalam satu detik. Selanjutnya ada amplitudo. Amplitudo adalah besar maksimum perubahan ketinggian gelombang air terhadap ketinggian semula. Berikutnya ada panjang gelombang. Panjang gelombang adalah jarak antara dua titik yang terletak pada posisi yang sama dalam satu siklus gelombang. Dan yang terakhir ada kecepatan gelombang, yaitu kecepatan dengan mana suatu gelombang air merambat. Selanjutnya ada jenis-jenis gelombang. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu gelombang gravitasi, yaitu gelombang yang terjadi karena gaya gravitasi bumi pada permukaan air. Gelombang gravitasi ini diberi persamaan yaitu sigma nabla kuadrat H sama dengan rho G nabla kali N. Sigma yaitu tegangan permukaan, nabla kuadrat H yaitu lapangan elevasi permukaan gelombang, rho adalah kepadatan air, dan G yaitu percepatan gravitasi. Selanjutnya ada gelombang kapiler, yaitu gelombang kecil yang terjadi karena adanya gaya televisi dan tegangan permukaan. Persamaannya yaitu do kuadrat eta do t kuadrat sama dengan G kali nabla kali dalam kurung nabla eta per akar 1 tambah mutlak nabla eta kuadrat. Eta yaitu elevasi permukaan gelombang, dan T itu waktu, dan G itu percepatan gravitasi. Selanjutnya ada persamaan gelombang air. Persamaan umum untuk gelombang air dapat dinyatakan menggunakan persamaan gelombang linear dalam koordinat dua dimensi yaitu X dan Y, dan dalam konteks air dangkal, persamaan gelombang linear dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu eta X YT sama dengan A cos dalam kurung KX kurang omega T tambah P. Eta yaitu elevasi permukaan gelombang terhadap posisi rata-rata, A adalah amplitude gelombang, K adalah bilangan gelombang, X adalah koordinat horizontal pada gelombang, omega adalah frekuensi angular, T adalah waktu, dan P adalah fase awal. Dan selanjutnya ada pemanfaatan gelombang air. Yang pertama ada sebagai pembangkit listrik tenaga gelombang laut. Gelombang air digunakan untuk menghasilkan energi listrik menggunakan turbin atau perangkat lainnya. Pemanfaatan kedua yaitu olahraga air. Gelombang air dimanfaatkan dalam berbagai olahraga seperti selancar dan jet ski. Dan yang terakhir ada budidaya organisme air. Gelombang air digunakan untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan organisme air seperti
farming rumput laut. Mungkin sekian saja dari saya mengenai materi gelombang air. Terima kasih karena sudah menonton dan maaf jika ada kesalahan kata dalam video.